ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkat. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkat. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKKD Jakarta. Sebelum memulai ibadah online, perhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. 2. Sudah sarapan dan tidak bermain-main saat ibadah. 3. Siapkan Alkitab dan perhatian firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 4. Memuji Tuhan dengan sukacita. Harap para orang tua mendampingi anak-anaknya selama beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wow, udah cantik, udah ganteng. Saat ini kita mau mulai ibadah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ikutin Kak Apri berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, masih semangat? Masih dong. Yuk Kak Apri mau undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Dalaman hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Hap. Yeay, keren adik-adik. Yuk kita puji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita.
tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, Kakak. Kakak Kesia semangat dong. Semangat dong, Kak. Tapi sebelum memuji Tuhan lagi, Kakak ada yel-yel nih. Apa tuh, Kak? Ikutin ya. Oke. Kalau Kakak bilang, siapa kita? Adik-adik sama Kak Kesia jawab, King's Generation. Terus kalau Kakak bilang, King's Generation, adik-adik sama Kak Kesia jawab, Do the best for Jesus. Oke, siap adik-adik? Siap Kak Kesia? Siap, Kak. Oke. Siapa kita? King's Generation. King's Generation. Do the best for Jesus. Sekali lagi ya. Siapa kita? King's Generation. King's Generation. Do the best for Jesus. Oke adik-adik, kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang besar. Amin. Kita mau naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita mengulangi pujian ini lebih semangat lagi. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan, Engkau besar dalam hidup kami. Haleluya. Kak Kesia tahu gak sih, Tuhan Yesus itu setia banget dalam hidup kita. Iya Kak, tahu. Bukti kesetiaannya, Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Mau kita di sekolah, di rumah, dimanapun, Tuhan Yesus ada buat kita. Kita mau naikkan pujian ini, ku daki-daki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus selalu ada buat kita, buat kakak dan buat adik-adik di rumah. Kita mau naikkan
menaikkan pujian ini. Katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tunjukkan senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Amin. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Siapa adik-adik? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tunjukkan senyumnya yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Tuhan Yesus ada. Di suka kau ada. Di duka pun Tuhan Yesus ada buat kita. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Amin, haleluya. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah menjaga tidur kami tadi malam, Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Engkau berkati kami lebih lagi, Tuhan Yesus. Engkau jagai kami, Engkau berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang
setiap kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kebaikan-Mu, yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau ulangi pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku,
kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oke, shalom. Selamat pagi adik-adik. Waktunya kita dengar firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi yang indah. Pagi yang luar biasa Tuhan yang boleh kami alami. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, buat kami tertib dan buat kami mengerti akan setiap firman yang boleh kami dengar hari ini. Dan setiap kami yang mendengar boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu saja Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah apa yo? Sudah baca dong di YouTube-nya kan, di judul YouTube-nya ya. Tema firman Tuhan hari ini, Jehovah Konesh Shemayim Faretz. Nah, panjang ya. Coba abang ulang ya. Tema firman Tuhan hari ini, Jehovah Konesh Shemayim Faretz. Yang artinya juga panjang dong. Artinya adalah Tuhan pemilik dan pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Ayo adik-adik, diambil dulu Alkitabnya. Kakak abang yakin Alkitabnya sudah disiapkan ya? Oke, sudah? Baik. Kalau sudah, ayo kita baca sama-sama dan abang akan baca ayat firman Tuhan ya. Di Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing.
Amin. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah tentang Abraham yang sudah Abram. Di sini Bapak Abraham masih dipanggil dengan nama Abram ya. Di ayat yang kita baca tadi, Abram baru selesai berperang mengalahkan Kedorlaomer dengan para raja-raja yang bersekutu dengan Kedorlaomer. Dan setelah dia menang, dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek ini adalah pada zaman Abram adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan kita lihat adik-adik, saat Abram menang, Abram membawa banyak harta. Banyak harta jarahan perang. Waktu dia menang perang, dia membawa semua harta yang diambil, semua harta yang didapat waktu dia menang perang. Dan saat datang, kembali ke wilayah Raja Sodom, ada Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu dia memberkati Abraham. Dan apa yang Abraham lakukan? Yang Abraham lakukan adalah dia memberikan 1/10 dari semua yang dia dapat dari perang tadi kepada Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi. Kita lihat di sini, Abraham tahu betul apa yang dia miliki saat itu adalah bukan kepunyaannya, bukan semata-mata karena kehebatannya. Dia tetap memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik pencipta langit dan bumi ini. Gitu. Bahkan saat Raja Sodom berkata, balikin dong orang-orang saya. Biarlah harta-harta yang kamu dapat kamu ambil aja. Abraham menolak. Karena yang menjadi fokus Abraham adalah Tuhan. Bukan harta yang dia dapat, bukan semua emas, semua perak yang dia dapat waktu perang itu. Tetapi fokusnya Abraham adalah Tuhan. Karena Abraham tahu, abang yakin Abraham saat itu sangat menyadari bahwa segala hal yang terjadi, kemenangan yang dia miliki waktu perang itu adalah karena Tuhan, Sang Pencipta dan pemilik langit dan bumi. Di momen inilah pertama kali disebutkan Allah, Tuhan, pemilik pencipta langit dan bumi. Saat Abraham menolak harta yang Sodom tawarkan. Karena dia tahu bukan harta itulah, bukan emas perak itu yang menjadi fokusnya Abraham. Tetapi Tuhanlah yang menjadi fokusnya Abraham. Gitu. Nah adik-adik, untuk melengkapi firman Tuhan hari ini. Pasti mungkin dari tadi adik-adik lihat ada kursi kosong kan di sebelah abang ini. Nah, gak mungkin dong kursi kosong ini tidak ada yang dudukin. Nah, bukan cuma pajangan dong. Spesial di pagi hari ini abang mau memanggil satu bintang tamu. Yang akan bercerita tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan kita pemilik pencipta langit dan bumi. Kita sambut Kak Kesia. Tepuk tangan. Halo Kak Kesia. Halo. Nah, ini ada Kak Kesia. Yang tadi juga sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan dengan luar biasa. Betul ya? Nah, Kak Kesia. Iya Bang. Konon kabarnya Kak Kesia mau memberikan kesaksian nih tentang Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Betul Bang. Kakak Kesia mau cerita tentang kebaikannya Tuhan yang udah dikasih di hidup kakek. Wah boleh dong Kak cerita Kak, biar kita semua dengar dan kita semua mengalami kedahsyatan Tuhan. Oke Bang. Jadi bulan lalu di bulan April papa kakek itu sakit. Awalnya baik-baik aja, ini sakitnya kayak mendadak gitu. Terus sakitnya gara-gara sesak nafas, jadi kita bawa ke rumah sakit. Itu paginya dibawa ya adik-adik. Habis itu ternyata sorenya papa kakak sesaknya udah parah nih. Jadi dipindahin ke ruang ICU. Ruang ICU itu yang udah cukup orang-orang parah ya yang penyakitnya. Habis itu kakak sama mama kakak sempet panik. Bilang kayak aduh gimana ya Tuhan kalau kenapa-napa kayak gimana ya. Akhirnya pas papa kakak masuk di rumah sakit, kakak sama mama kakak berdoa. Kalau kita percaya kalau Tuhan yang besar yang kita punya bisa nyembuhin papanya Kak Kay.
Setelah beberapa hari kita berdoa, Tuhan jawab doanya kakek sama mama kakek. Papa kakek sembuh, udah bisa dipindahin ke ruang rawat inap yang biasa. Setelah 10 hari di ICU. Akhirnya setelah sampai di rawat inap, kita nggak berhenti berdoa, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan udah jawab doa-doanya kakek sama mama kakek. Tapi kita tetap berdoa supaya papanya kakek lebih sembuh lagi, lebih sehat kayak biasanya. Jadi setelah hampir semingguan di ruang rawat inap biasa, papahnya kakek sembuh dan sekarang udah di rumah. Wah, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Jadi sekarang papa sudah kembali ke rumah. Udah bang. Sehat luar biasa. Udah bang. Wow. Jadi benar, jadi Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Tuhan. Amin Kak Kesia. Amin bang. Termasuk ya kita semua. Bang Ronald, Kak Kesia, papanya Kak Kesia milik Tuhan. Dan miliknya Tuhan pasti disayang sama Tuhan. Betul ya Kak? Betul bang. Jadi sekarang papa sudah bisa beraktivitas dengan normal ya, cukup normal ya? Iya, udah bisa bang. Wow, lihat teman-teman. Tuhan kita pemilik kehidupan kita. Saat kita berdoa, saat kita percaya, Tuhan akan memberikan apa yang memang kita doa, apa yang kita minta. Dari kesaksian Kak Kesia tadi, saya cukup diberkati. Bagaimana orang tua kita yang sudah masuk ke ruang ICU, itu ruang perawatan yang sudah sangat lumayan serius sekali ya. Iya. Bukan tempat perawatan biasa, tetapi karena anugerah Tuhan, Sang Pemilik, Pencipta langit dan bumi, Pencipta kita semua, Pemilik kita semua, Dia mengizinkan untuk setiap penyakit dalam tubuhnya Papa Kesia diangkat ya. Iya bang. Wow. Ada lagi Kak Kesia yang mau diceritain nih? Udah bang, udah sampai situ. Tapi Kak Kesia mau pesan ke adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, berdoa dulu ya. Andalkan semua aktivitas adik-adik, serahin semuanya ke Tuhan. Jangan pernah takut untuk memegang janji-janjinya Tuhan ya. Setuju sekali, jangan lupa berdoa. Oke Kak Kesia, terima kasih untuk waktunya. Oke, Tuhan Yesus bye-bye bang. memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Itu kesaksian luar biasa dari Kak Kesia, di mana papa dari Kak Kesia disembuhkan dari sakitnya. Bukan karena kehebatannya. Bukan hanya semata karena kehebatan dokter, tapi kita percaya ada campur tangan Tuhan. Seperti saat Abram menang perang melawan Kedorlaomer, bukan hanya semata karena kehebatan Abram, tapi Abram tahu dia menang perang karena campur tangan Tuhan. Makanya setelah dia menang perang, dia memberikan 1/10 dari setiap hasil perang, dari semua hasil perangnya itu kepada Tuhan sebagai bukti syukurnya, sebagai bukti kalau dia menyadari betul Tuhan turut serta dalam segala hal yang dia lakukan. Dalam peperangan, dalam sakitnya Papa Kesia, Tuhan Sang Pencipta, Pemilik langit dan bumi, Dialah yang ikut serta dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan lupa, ingat selalu Tuhan Pencipta Pemilik langit dan bumi ini selalu ada bersama dengan kita. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa selalu sebelum melakukan apapun. Mintalah pertolongan Tuhan karena Dia yang memiliki hidup kita. Dia yang menciptakan hidup kita. Dia yang memiliki kuasa atas hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih untuk hidup Abram, terlebih lagi untuk hidup Kakak Kesia yang boleh kami dengar tadi Tuhan. Mukjizat demi mukjizat itu memang mukjizat demi mukjizat sangat mungkin terjadi Tuhan saat kami berserah kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mungkin, Engkau Allah yang bisa melakukan apapun Tuhan. Saat kami percaya, saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pemilik kehidupan kami tahu Engkau dapat melakukan apapun Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita lanjut berdoa, Abang mau mengundang
Kalau ada adik-adik di rumah yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendeklarasikan diri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup adik-adik, mari ikuti doa Abang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kehidupan saya. Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa dan pagi hari ini saya minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa saya, ampuni segala kesalahan saya. Dan saya berdoa kiranya Tuhan, Engkau bertahtalah dalam hidup saya. Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat buat keluarga saya. Engkau Yesus yang akan memimpin hidup saya. Engkau Yesus yang akan mengubahkan hidup saya, membawa hidup saya menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya sejak hari ini nama saya sudah tercatat dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami semua sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa tutup untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk pujian, penyembahan, dan firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kiranya api-Mu, semangat daripada-Mu itu Tuhan, boleh melanda kami semua. Kami bergerak untuk menjadi berkat, kami bergerak untuk melakukan firman-Mu, kami bergerak untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup kami, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu saja Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, firman Tuhan selesai. Jangan lupa terus andalkan Tuhan, Sang Pemilik, Pencipta langit dan bumi. Shalom. Halo, nama saya Alen. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dadah. Hai adik-adik, selamat datang kembali di aktivitas hari ini. Bersama aku Kak Chelsea dan aku Kak Esther. Kak Esther, tahu nggak sih di aktivitas minggu ini tuh ada yang spesial? Wah, apa tuh Kak? Jadi di aktivitas minggu ini kita bakal main game. Wah, seru banget pasti. Iya dong. Oh iya Kak, tema hari ini apa sih? Temanya itu Tuhan, Pencipta dan Pemilik langit dan bumi. Oh gitu, oke Kak. Jadi bagaimana nih Kak cara mainnya? Oke, di games kali ini kalian bakal main berpasang-pasangan. Kalau kalian lagi ada di rumah, kalian bisa ajak papa, mama, adik atau kakak kalian. Dan bila kalian lagi sama temen, boleh banget tuh diajak buat main bareng. Wih, benar sekali Kak. Benar sekali Kak Dik. Kita akan bermain sesuai dengan hari penciptaan Tuhan. Hari penciptaan Tuhan itu ada 6. Nah, kita akan bermain 6 gerakan untuk menggerakkan tubuh kita. Menggerakkan apa Kak? Menggerakkan tubuh kita. Nah, oke adik-adik. Kakak kasih tahu ya cara bermainnya seperti apa. Nah, jadi di penciptaan pertama kita bakal tosan dengan pasangan kita. Jadi tosan. Nah, di penciptaan kedua kita bakal squat jump. Kita bakal squat jump. Di penciptaan ketiga kita bakal melompat. Di penciptaan keempat kita bakal berputar. Di penciptaan kelima kita akan tepuk tangan 2 kali. Ya, tepuk tangan 2 kali. Di penciptaan keenam kita bakal menjentikan jari. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kali ini ada yang bantu nih, namanya Kak Iren. Halo Kak Iren. Kak Iren
bakal bermain dengan Kak Chelsea. Jadi kakak yang ngomong ya. Oke. Kak Iren, udah ngerti belum cara bermainnya? Nah, kita ulang ya. Di penciptaan pertama kita bakal tosan dengan pasangan kita. Tosan ya. Di penciptaan kedua itu kita Scott jam. Scott jam Kak. Di penciptaan ketiga melompat. Di keempat kita bakal berputar. Di penciptaan kelima kita bakal tepuk tangan 2 kali. Keenam menjentikan jari. Gimana nih adik-adik? Pasti sudah paham kan? Kak Iren gimana? Oke, kita bakal mulai gamesnya. Penciptaan pertama. Penciptaan kedua. Ya, salah. Ya, Kak Chelsea-nya kalah nih. Oke. Kita ulang ya. Penciptaan keenam. Ke-1. Tosan. Kedua. Scott jam. Weh, jago banget. Gimana adik-adik di rumah? Pasti bisa kan? Kita mulai lagi kan? Kalian bisa hitung skornya ya, biar tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Benar. Nah, kita main lagi nih ya. Penciptaan kelima. Penciptaan keempat. Berputar. Penciptaan ke-1. Tosan. Wih, jago banget nih Kak Chelsea sama Kak Iren. Terima kasih Kak Iren. Wih, gimana adik-adik? Gamenya seru kan nih banget Kak? gak sih Kak? Wih, seru banget dong Kak, pasti. Nah, adik-adik, inti dari permainan ini adalah semua terjadi atas kehendak Tuhan. Maka dari itu, ketika kita mau diajar, kita bakal sampai dengan tujuan kita saat kita di sekolah, keluarga, pertemanan. Bener banget tuh Kak, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mau diajar, dibimbing dan diarahkan supaya Bener kita sekali, Kak. menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Bener sekali Kak Chelsea. Gimana adik, seru banget kan Seru hari banget ini? dong, Kak. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.